Hey abang emponya babe, ketemu lagi nih sama kita di channel YouTube Bekasi Danta. Semoga semua pada sehat dah, biar bisa terus mantengin channel YouTube Bekasi Danta, channel yang ngebahas kenapa dan bagaimananya Bekasi. Karena di Bekasi itu bukan hanya soal bahasa, cuaca, dan ceritanya aja. Kali ini kita bakalan ngebahas tentang alun-alun Bekasi dari berbagai sumber. Silahkan saring lalu di-sharing. Pokoknya dan tak dah. Pada video kali ini, Mimin mau ngajak Abang Empok nih wisata dan mengenal sejarah. Saat berada di satu daerah, termasuk Bekasi, alun-alun menjadi tempat berkumpul orang banyak. Makanya, malam hari saat kita datang atau kedatangan sanak saudara, alternatif yang paling gampang ya diajak ke alun-alun. Menurut Mimin pribadi, tidak sempurna jiwa dan raga kalau datang ke suatu tempat tidak tahu latar belakang sejarahnya. Bisa jadi, tempat yang kita kunjungi itu punya peran besar, sehingga Abang Empok bisa merdeka menentukan nasib sendiri. Dijajah itu nggak enak loh, diatur pacar aja nggak enak, apalagi bangsa lain. Di Bekasi, siapa sih yang nggak tahu alun-alun? Aneka jajanannya yang memanjakan lidah, membuat alun-alun ini menjadi tempat nongkrong dan berkumpul masyarakat Bekasi. Rimbun pepohonan menambah suasana sejuk saat berada di tempat ini. Sekian Purnama, Abang Empok yang sering nongkrong di alun-alun bareng teman atau pacar, tahu nggak sejarahnya? Alun-alun Bekasi ini adalah bagian besar sejarah perjuangan bangsa Indonesia, khususnya Bekasi loh. Bekasi memang tidak kenal kompromi dengan penjajah, makanya kota ini mendapat julukan Kota Patriot Abang Empok. Indonesia sebagai negara kesatuan juga pernah terpecah akibat dari keputusan Konferensi Meja Bundar pada bulan November 1949 dulu. Akibat penjajah yang tidak mau mengakui kemerdekaan Indonesia, pergolakan pun terjadi di mana-mana. Tokoh besar Bekasi saat itu menginisiasi terbentuknya Panitia Amanat Rakyat Bekasi. Panitia ini menghimpun 25.000 rakyat Bekasi dan Cikarang. Puluhan ribu orang berkumpul di alun-alun Bekasi untuk menyuarakan kemerdekaan. Pertemuan pada 17 Januari tahun 1950 tersebut menghasilkan tuntutan yang dikenal dengan Resolusi Rakyat Bekasi. Permintaan keluar dari distrik Jakarta dan negara Pasundan dikirim ke Perdana Menteri Republik Indonesia saat itu, yakni Muhammad Hatta, di mana isinya tentang menyerahkan kekuasaan pemerintahan federal kepada Republik Indonesia, pengembalian seluruh Jawa Barat kepada negara Republik Indonesia, dan tidak mengakui adanya pemerintahan di daerah Bekasi. Berkat kegigihan tersebut, permintaan untuk menjadi bagian dari negara Republik Indonesia akhirnya dikabulkan. Bekasi yang awalnya berstatus distrik berubah menjadi kabupaten. Dari situlah awal mula perjalanan Bekasi sebagai sebuah kabupaten. Di alun-alun juga berdiri tugu yang dikenal dengan nama Tugu Perjuangan Rakyat Bekasi, yang dibangun pada tahun 1955. Tugu ini menjulang kokoh dengan tinggi 5 meter di antara pepohonan. Selain alun-alun, ada beberapa tempat bersejarah di sekitarnya. Pertama, ada di lingkungan kantor Polres Metro Bekasi Kota. Tepat di belakang Mapolres ini, ada kantor Kewedanan Bekasi era kolonial. Masih sekitar Mapolres, Abang Empok pasti tahu SD Negeri Margajaya 1, yang merupakan sekolah rakyat pertama di Bekasi. Di sekitar situ juga terjadi peristiwa pembunuhan 22 tentara Inggris oleh pejuang Bekasi pada tanggal 25 November 1945 silam. Dari sana, Abang Po juga pasti tahu, area parkir di depan kantor Polres Metro Bekasi Kota, tanah yang saat ini menjadi lahan parkir itu, menjadi saksi bisu pelaksanaan hukum gantung bagi para petani yang melakukan pemberontakan, di mana peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 24 Agustus 1870.
Salah satu alasan kenapa di sekitar alun-alun Bekasi banyak menyimpan sejarah, karena terdapat kantor kewedanan yang menjadi pusat pemerintahan pada era kolonial. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai sejarahnya. Abang empok kalau ngajak teman, pacar, keluarga besar, atau keluarga calon ke alun-alun Bekasi, jangan lupa ceritain ya, supaya mereka tahu kalau kota patriot bukan cuma sebutan bagi Bekasi, tapi masyarakat Bekasi pernah berbuat besar untuk kemerdekaannya. Nah, itulah tadi sedikit informasi tentang alun-alun Bekasi. Moga-moga video ini bisa diilhami. Kita makin banyak tahu, makin kenal ama Bekasi. Angger tiap hari nonton, abong ora dapat ilmu pisan. Kalau resep kirim ke yang lain biar sama-sama tahu.